Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Asik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ketemu sama Masti lagi di hari ini, edisi ke Senin tanggal 19 Juli 2021. Dan seharusnya kemarin ada video, kemudian hari ini ada video kemarin ada video, tetapi kemarin karena ada satu kesibukan yang tidak bisa Mas Tulus ceritakan di sini, sehingga baru hari ini ada videonya. Mohon maaf ya kalau random sedikit. Bukan sedikit Mas Tulus, tapi random parah ya. Aku tuh selalu nungguin videonya Mas Tulus, masa sih. Aku tuh selalu kangen sama Mas Tulus, masa sih. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam tuh para subscriber Big Tulus Official semua. Aduh, kayaknya gak enak mikrofonku ini. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam tuh para subscriber Big Tulus Official semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote. Apapun yang terjadi saat ini, tetaplah berpikir positif, kemudian tetap berprasangka baik terhadap apapun. Seperti yang Mas Tulus bilang sebelumnya, matahari posisi saat ini sedang jauh dari bumi, sehingga asupan vitamin D dan juga kehangatan bumi ini agak sedikit berkurang. Jadi akan banyak orang yang demam, akan banyak orang yang flu, batuk, sesak nafas, dan lain sebagainya karena fenomena alam ini. Jadi sekali lagi, kita tidak perlu berpikir yang tidak-tidak. Aku nggak bisa ngerasain, aku nggak bisa makan, aku nggak bisa ngerasain makan, aku nggak bisa nyium, berarti aku corona. Belum tentu. Jadi kalau memang mau tahu hasilnya, lebih baik swab saja ya. Sekali lagi, karena virus corona yang varian Delta ini, teman-teman, ini 7 kali lebih kuat penyebarannya ya, penyebarannya yang lebih kuat, sehingga lebih mudah tersebar untuk virus corona varian Delta. Tetapi banyak kasus di mana mereka semua bisa cepat sembuh hanya karena terkena virus ini. Jadi meskipun mungkin ya kita aminkan ya, mungkin betul kata Eyang, meskipun dengan cepat nyebar, tapi kayaknya lebih mudah diatasi. Aminkan ya. Meskipun hasil surveinya ternyata tidak seperti itu ya kan, tapi kan prasangka baik ya, nggak ada salahnya kita aminkan ya. Pokoknya siapapun jenengan, siapapun kalian yang lagi nonton video ini, yang mungkin saat ini sedang sakit, apapun penyakitnya, semoga atas izin Allah, atas kehendak Allah, atas kemauan Allah, semua yang sedang sakit saat ini, yang lagi nonton video ini, segera Allah angkat sakitnya. Amin ya Allah, apapun sakitnya. Amin ya rabbal alamin. Untuk yang belum memiliki rezeki juga semoga Mas Tulus doakan rezekinya melimpah, segera Allah berikan rezeki yang berkah. Amin. Untuk kalian yang mungkin belum bekerja, semoga Allah kasih berikan pekerjaan terbaik untuk kalian. Kemudian untuk kalian yang mungkin saat ini sedang menunggu jodoh terbaik dari Allah, semoga lekas dipertemukan dengan jodoh terbaiknya. Kemudian untuk jenengan yang sudah bekerja, yang lagi nonton video ini, dimanapun tempat kerja kalian, jenengan di Jakarta kah, di Indonesia kah, di luar negeri kah, Mas Tulus doakan mudah-mudahan diberikan rezeki yang berkah barokah, sehingga bisa digunakan untuk bersedekah. Amin ya Allah. Dan sebelumnya saya minta maaf karena bukan karena kondisi atau bukan karena keuangan, atau maksudnya begini, rekening donasi Big Tulus Official sampai saat ini sudah mencapai di kalau tidak saya salah ya, tidak salah, sekitar 3.100.000 rupiah. Jadi ketika dijumlahkan untuk bersedekah nasi box, itu sudah sangat-sangat cukup. Akan tetapi karena keputusan dari pemerintah ini belum jelas PPKM akan dilanjutkan atau tidak. Jadi sementara waktu, karena kondisinya belum kondusif sebetulnya, jadi Mas Tulus sepertinya harus berpikir ulang untuk melakukan sedekah nasi box di bulan ini. Mungkin kita bisa cancel di akhir bulan depan ya. Jadi teman-teman yang sudah bersedekah, tenang saja, tetap akan Mas Tulus salurkan. Memang bulan depan itu ada lebih banyak, bisa 600 atau bisa 2 kali lipat pun gak masalah, kita bikin 2 kali lipat. Hanya untuk bulan ini sepertinya harus Mas Tulus cancel karena kondisi ya teman-teman, karena situasinya juga. Dan semakin
apa ya semakin lah pokoknya intinya di situ. Dan mudah-mudahan sih ada kabar baik mungkin setelah tanggal 20 ternyata PPKM di stop, kemudian juga setelah itu kemungkinan kita bisa lanjutkan untuk nasi box. Cuman untuk saat ini, hari ini pikiran saya adalah memang oke, sementara kita cancel dulu untuk nasi box. Dan teman-teman, bukan berarti Mas Tulus cancel nasi box terus Mas Tulus stop donasi, tidak. Sampai detik ini masih sangat Mas Tulus tunggu jenengan-jenengan yang punya sedikit rezeki, kelebihan rezeki, ingin berdonasi nasi box, silahkan saja. Caranya gimana Mas Tulus? Minimal 10.000, maksimal terserah jenengan ya. Ada di kolom deskripsi, buka klip deskripsinya yang ada tombol begini, arah ke Gina, pencet, kemudian ada nomor rekening di situ, BRI atas nama Tulus Rianto, kemudian ada nomor WhatsApp juga buat pesan bidara, kemudian ada nomor WhatsApp juga di deskripsi untuk konfirmasi ketika jenengan sudah transfer. Seperti itu ya. Sekali lagi Mas Tulus cuma bisa bilang terima kasih banyak yang sampai detik ini, sampai tadi pagi masih ada sedekah juga yang masuk ke rekening donasi. Terima kasih banyak, semoga Allah yang menukar rezeki kalian lebih melimpah, bertukar dengan kesehatan, dengan sesuatu yang lebih berkah lagi. Amin ya Allah. Dan Mas Tulus minta doa juga dari kalian semua supaya ya, sekarang sih alhamdulillah sudah sehat, sudah baik, posisinya sudah sangat baik. Doakan apa yang sedang Mas Tulus rencanakan, apa yang sedang Mas Tulus niatkan, semoga Allah ijabah. Doain ya teman-teman. Amin. Amin. Agak sedikit kurang semangat sebetulnya, karena bukan kurang semangat sih, tapi karena posisi itu aku heran hari ini tuh ya, Jakarta itu mendung banget. Aku baru selesai nyuci baju, karena kan ya biasa hari kerja kan. Kemudian ini hari kebersihan nasional, hari Senin seperti biasa, dan itu mendung tapi hawanya tuh panas dan gerah sekali. Dan aku rasanya kayak gimana gitu, badanku juga kayak semeromong gitu. Semeromongnya bukan semeromong sakit, tapi semeromong yang dimana rasanya kayak yang gimana gitu, gerah aja, badan tuh bawaannya gerah ya. Aku juga ucapkan terima kasih banyak untuk hamba Allah yang sudah mengirimkan tadi siang ya, agak jam mungkin sekitar jam 11 atau jam setengah 12-an lah, ada kiriman ikan P panggang. Wow, itu favoritnya Mas Tulus banget. Ada ikan P panggang, mungkin ada setengah kilo atau 1 kilo, soalnya di packing yang di vakum gitu ya. Kemudian ada keripik sukun juga, ada makanan-makanan ringan, ada sekitar 4 atau 5 bungkus. Terima kasih banyak hamba Allah. Aku nggak tahu siapa yang kirim, aku cuma bilang terima kasih banyak. Nanti siapa tahu setelah nonton video ini ada yang komentar, Mas Tulus yang kirim tuh saya gitu. Soalnya pengirimnya nggak ada. Taunya memang kurir sudah biasa nganter ke rumah Mas Tulus. Jadi kayak Mas Tulus ada paket, oke, diterima. Dan di situ nggak ada keterangan pengirim dari mana ya. Jadi terima kasih banyak, sekali lagi terima kasih ya Allah. Dengan kondisi yang saat ini Mas Tulus sedang dalam kondisi yang sedikit kurang baik, bukan tidak baik, tapi sedikit kurang baik keuangannya. Ada saja hamba Allah ya, dan Mbak Muyah dan Mbak Asri juga itu kirimannya sampai sekarang masih bisa dimanfaatkan, masih banyak. Ikannya belum habis, baru tadi tak goreng, kemarin tak goreng, dan hari ini masih 1 biji lagi. Pokoknya terima kasih banyak hamba-hamba Allah yang baik hati sudah mensupport Mas Tulus, doanya, kemudian kirim-kirim makanan, ciki dan lain sebagainya. Terima kasih banyak ya. Oke, sudah terlalu panjang dan pertanyaan ini juga viral lagi. Kalau kemarin Mas Tulus dapat pertanyaan viral itu bukan karena terkenal di internet, tapi viral ini karena dia banyak hal ini banyak ditanyakan ya. Jadi kalau Mas Tulus bilang pertanyaannya viral, yang WhatsApp ke Mas Tulus banyak, yang DM di Instagram juga banyak, dan pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar juga banyak yang mengarahkan ini ya. Dan ini Mas Tulus angkat karena pertanyaannya cukup viral atau cukup banyak, yang menanyakan ini cukup banyak, sehingga kalau pertanyaannya banyak berarti sudah banyak yang menantikan, berarti banyak yang pengen tahu ya. Akhirnya Mas Tulus akan angkat duluan, meskipun ada beberapa list yang sudah masuk sebetulnya ya. Tentang apa Mas Tulus sebetulnya? Tentang lampor atau keranda terbang yang kemarin sempat viral di TikTok di salah satu daerah di Jawa Timur pada waktu kemarin ya. Dan Mas Tulus pengen bahas ini karena banyak
aku banyak ngeliat teman-teman ini banyak menghubung-hubungkan, katanya ini hubungannya dengan ini, Lampor ini hubungannya dengan corona, kemudian dengan apa tuh, dengan Pak Gebluk dan lain sebagainya ya. Kita bakal bahas ini dari segi pandang saya sendiri. Lampor yang saya tahu, yang saya baca, saking pengen ngertinya, kan aku nggak ngerti Lampor itu apa ya. Lampor itu apa saya nggak tahu. Jadi saya tadi searching di Google, saya cari Lampor itu adalah bahasa lain atau kata lain dari keranda mayat, atau lek wong Jawa jenenge bandoso ya, atau kalau orang Betawi bilang kurung batang. Jadi Lampor terbang ini ternyata kemarin sempat viral di TikTok karena ada salah satu channel YouTube yang katanya merekam ini kemudian viral. Dan ada pertanyaan titipan juga soal ketok pintu, katanya ada yang ngetok pintu viral juga di TikTok, kemudian rumahnya itu diketok terus-terusan sama orang tapi nggak ada yang ngetok tuh suaranya, hanya diketok saja, pas dibuka pintunya pun nggak ada ya. Ketika ditanya siapa, assalamualaikum atau apa, nggak ada yang jawab, hanya ngetok pintu aja. Dan di CCTV pun terbaca atau terlihat tidak ada orang yang ngetok itu. Nah, kita bakal bahas ini. Ada dua pertanyaan sebetulnya, tapi memang ini sebuah hal yang pada masa lalu, pada waktu dulu itu juga sedikit banyak pernah viral. Tapi pada waktu dulu ya, dulu tuh kita pernah dengar ada istilah bandoso terbang atau Lampor terbang atau keranda mayat terbang. Kemudian ada yang ngetok pintu. Kalau orang dulu bilangnya, makanya kalau orang bilang kula nuwun jangan dijawab monggo kalau udah lewat jam 12 malam. Ya, ini yang pertama adalah kita bahas dulu soal yang ringan-ringan dulu. Sebetulnya Lampor dan ketok pintu ini pernah menggegerkan pada masa lalu, mungkin era tahun 90-an ya, sekitar tahun 90-an. Karena pada waktu itu usia saya di tahun 1999 itu aku kelas 3 SD. Dan pada waktu itu pernah viral di kampungku soal nanti kalau ada yang ngetok rumahmu nggak bilang assalamualaikum atau bilang kula nuwun, jangan kamu jawab monggo. Kula nuwun, kalau ada yang jawab monggo nanti tahu-tahu dia bisa masuk rumah. Karena ternyata itu adalah salah satu kerjaan jin, atau sekali lagi biasanya yang suka seperti itu genderuwo ya. Pada waktu itu tersangkanya adalah seorang genderuwo pada masa itu. Dan saya sih begini, saya ada dua versi sebetulnya soal Lampor ini. Lampor ini bisa disebut sebagai jenis jinnya, atau Lampor ini bisa disebut sebagai keranda. Jadi aku sih nggak ngerti, cuman aku ikut ini aja ya, ikut yang apa sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, asik. Saya baca di Google dan memang Lampor ini termasuk artinya adalah keranda mayat. Oke. Dan istilah ketuk pintu pada masa dulu, pada waktu dulu, dan juga keranda mayat ini sangat erat kaitannya, dan kebetulan viralnya bareng di salah satu tempat di daerahnya sih berbeda, cuma viralnya itu sama, bareng gitu loh, satu dekade viralnya sama. Dan kebetulan pada masa lalu ketuk pintu dengan istilah ada keranda mayat terbang ini pada waktu dulu adalah sebuah pertanda kalau memang akan adanya pagebluk di daerah tersebut. Biasanya akan dijadikan tanda seperti itu. Ada keranda terbang atau Lampor terbang, kemudian ada yang ngetuk pintu tanpa sebab, siapa di mana kita nggak tahu, tapi tengah malam kita diteror diketuk terus. Ya. Pada waktu dulu ditandakan sebagai istilahnya akan adanya pagebluk di salah satu tempat. Akan tetapi dalam hal ini, di video yang viral ini atau di video yang memang sedang naik daun ini, menurut saya maaf, bukan istilah itu. Bukan soal pagebluk. Mungkin channel-channel YouTube yang lain banyak mengatakan, ya pertanda pagebluk, ya pertanda ini. Dan apa menurut Mas Tulus sendiri sebenarnya Lampor ini apa? Kalau buat saya pribadi, ini ulah orang yang tidak bertanggung jawab. Dan
saya bahas dulu soal videonya. Ini yang saya bahas soal videonya ya. Tentang kejelasan lampor nanti kita bahas lagi di sisi belakang. Di sisi belakang dulu. Banyak pihak yang memanfaatkan hal seperti ini untuk dijadikan viral, untuk dijadikan sebagai media kalau mereka tuh pengen mudah terkenal atau apa. Kalau menurut saya sih seperti itu ya. Sekali lagi ini dari segi pandang saya. Kalau ada video yang viral begini, apakah ini pertanda pagebluk? Kalau buat saya bukan. Karena video ini atau hal ini sengaja dibuat. Hal ini sengaja diviralkan. Ya, sekali lagi, secara nyata keranda mayat itu bisa benar-benar terbang. Memang betul bisa terbang, tetapi pasti ada yang memanfaatkan. Entah itu kerjaannya dukun, entah ini kerjaannya bangsa jin yang memang sengaja ingin membuat geger tempat ini. Cuman secara garis besar, secara mata batin saya menilai ini bukan pertanda pagebluk. Ini bukan pertanda pagebluk di tempat yang ditemukannya keranda mayat terbang tadi. Nanti pasti akan terbuka. Buktikan omongannya Mas Tulus. Wes iki kerjaan wong sing gak bener. Intinya emang orang pengen terkenal, emang orang pengen memviralkan sesuatu. Intinya tujuannya di situ. Tetapi kalau ini sebagai pertanda pagebluk, saya rasa bukan. Jadi masyarakat di tempat yang dimana ada video itu viral, nggak usah terlalu takut, nggak usah terlalu was-was. Aduh, misalnya ternyata ditemukannya video itu di pasar Minggu. Pasar Minggu berarti mau ada pagebluk. Nggak usah kayak gitu. Santai saja. Menurut saya pribadi video itu bukan pertanda pagebluk. Menurut saya pribadi, video itu ya video yang itu. Lalu misalnya lampor ini memang betul-betul ada Mas Tulus. Apakah memang pada masa lalu digunakan? Iya, betul. Pada masa lalu ketok pintu dan lampor ini, lampor terbang atau keranda terbang dijadikan sebagai media pengingat untuk masyarakat kalau daerah itu akan ada pagebluk. Tetapi dalam hal ini lampor terbang yang saat ini sedang viral, menurut saya pribadi bukan pertanda pagebluk di daerah tersebut atau di Indonesia khususnya. Menurut saya bukan, karena video itu ya sengaja dibuat, kemudian sengaja diviralkan. Bisa karena mungkin, maaf ya, saya nggak menuduh ada tali dan lain sebagainya, tetapi sekali lagi dukun ataupun orang yang punya kemampuan khusus bisa melakukan itu dengan mudah. Saya nggak bilang tipuan kamera, saya nggak bilang ada tambang, ada tali dan lain sebagainya. Akan tetapi hal ini bisa sangat mudah terjadi. Kemudian akan banyak orang memanfaatkan begini begitu, sok narik hodame lah, sok narik poconge lah, sok narik ininya. Saya itu sudah ndak kaget. Makanya saya paling anti ketika ada subscriber saya tuh ngirim link, Mas Tulus video ini benar atau tidak, Mas Tulus video ini salah atau enggak. Saya itu paling anti mengomentari orang. Akan tetapi dalam hal ini memang banyak yang memanfaatkan. Sekali lagi, YouTube ki tempat nyari duitnya uang-uang wila untuk mencari duit yang seperti itu. Makanya banyak orang terus memanfaatkan ya, narik korban COVID lah, narik korban pesawat lah, narik inilah khodamnya Mbak Yu yang paranormal meninggal itu, segala macam kita tonton dan Masya Allah lah kok menggoe jauh banget ini. Makanya saya itu ndak mau kok bikin apa namanya, seakan-akan kita tuh seorang indigo tuh orang yang hebat. Seakan-akan kita di cover sama cover apa, mengatakan kalau saya ini adalah cucu ini, cucunya raja ini, cucunya itu. Saya itu paling ndak seneng kayak gitu-gitu sebetulnya. Tapi banyak orang yang merasa bisa kemudian mengaku kalau diri dia itu adalah seorang yang hebat, yang kemudian memanfaatkan hal-hal viral ini bukan untuk apa-apa, buat nyari duit di YouTube. Ya nggak munafik Mas Tulus, yo gini yo dapat duit. Gak munafik Mas Tulus di YouTube juga cari duit ibarat kata. Cuma alangkah baiknya ketika sesuatu yang viral tadi itu betul-betul didasari dari apa yang kita lihat gitu loh. Banyak yang berbelok sih arahnya sebetulnya. Cuma saya nggak mau berkomentar lebih jauh ya, karena menurut saya hal-hal ya itu terserah hak kalian lah. Cuma saya sendiri nggak mau, saya sendiri gimana ya, takut kalau misalnya saya ini dianggap mengkomentari orang. Makanya subscriberku kalau ngirim YouTube, Mas Tulus ada video yang narik pocong ini, menarik kodam ini, bener nggak Mas Tulus? I don't care, saya nggak mau tahu. Bagi saya ya itu media. Jadi gini,
ambil ini sebagai pelajaran saja. Ambil pelajarannya, kalau memang ada pelajaran bisa kita ambil dari apa yang sedang mereka tampilkan gitu, dari konten yang mereka buat. Nggak perlu kita langsung ke bawah, kita percaya dan lain sebagainya loh. Mas Tulus saya sering ngomong tuh, boleh jenengan percaya, boleh tidak apa yang saya sampaikan ya. Oke, kita kembali lagi ke ketok pintu tadi yang pertama. Soal ketok pintu dan kalau lampornya kan tadi Mas Tulus bilang kalau itu memang sedang ada yang memanfaatkan. Entah, sekali lagi ini bisa jadi ulah manusia ya, ulah orang-orang hebat, orang-orang luar biasa. Tak sebut bukan orang di atas rata-rata ya. Entah dukun lah, entah siapa yang punya kelebihan khusus bisa memanfaatkan ini ya. Atau kerjaan bangsa jin sengaja bikin gonjang-ganjing, itu juga bisa jadi. Cuma kalau buat saya pribadi, dari video yang saya tonton, dari video atau hal yang saya simak, maaf, betul-betul maaf, ini memang sedang dimanfaatkan oleh seseorang. Intinya di situ, menurut saya. Kemudian soal ketok pintu juga saya ngelihat pas video itu viral, saya nggak ngerasain sesuatu, saya nggak ngelihat sesuatu, saya nggak ngerasa ada apa-apa. Walaupun di CCTV kemudian ditampilkan kalau tidak ada orang sekalipun, saya merasa itu fiktif. Menurut saya pribadi, mohon maaf, menurut saya itu fiktif dan hal ini bisa kita rasain sebetulnya ya. Aku nggak ngerti fiktifnya itu karena ada orang iseng yang lagi ngetok segala macam gini-gini dan lain sebagainya. Bangsa jin itu sangat bisa melakukan itu, tapi sekali lagi bangsa jin itu bukan bangsa yang terlalu bodoh ketika dia mau sengaja nampakin diri, sengaja gerakin barang, sengaja ngetok pintu. Bangsa jin itu tidak sebodoh yang kalian pikir. Teman-teman apa bangsa jin pengen viral, ngetok ini, nerbangin keranda segala macam, itu buat saya sedikit pertanyaan ya. Itu tanggapan saya soal video itu. Lalu kita bahas secara detail soal lampor dan juga soal ketok pintu tadi. Di masa lalu itu betul-betul dijadikan sebagai pertanda pagebluk. Cuma di video yang saya tonton, maaf, ini juga bukan pertanda sebagai sebuah pagebluk dan lain sebagainya. Mungkin video saya agak berbeda dari video yang lain, tapi ini yang saya rasakan, ini yang saya ingin sampaikan. Jadi saya tidak mau peduli dengan apa yang orang lain sampaikan. Jenengan setuju monggo, ndak juga ndak apa-apa. Di masa lalu memang betul sekali lampor terbang dan juga ketok pintu ini di masa lalu dijadikan sebagai pertanda pagebluk. Karena kenapa bisa jadikan seperti itu? Ya, keranda mayat adalah sebuah tempat ataupun sebuah media yang digunakan untuk menguburkan seseorang atau istilahnya menguburkan manusia yang sudah tidak bernyawa. Sehingga ada sebuah simbol ketika ada keranda terbang itu tadi. Dan di masa lalu, sekarang dulu itu ya betul-betul memang bangsa jin ada yang memanfaatkan, sekali lagi maaf, bangsa jin memanfaatkan itu sebagai media penyesat manusia, tetapi ada juga yang memang mempercayai itu sebagai pagebluk dan lain sebagainya. Akan tetapi sekali lagi hal ini bisa kita jadikan sebagai wacana untuk lebih mawas diri, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jadi hal-hal musyrik yang menurut jenengan itu tadi salah ya, tidak perlu jenengan debatkan sebetulnya. Cuma ya kita boleh bahas ini sebagai cara atau sebagai media penyelaras hati kita untuk lebih waspada. Kalau buat saya sih itu. Jadi tidak usah terlalu maksudnya ada keranda terus kita ketakutan. Jangan takut, justru seharusnya ketika jenengan sudah merasa ada rasa ada pagebluk nih, nggak apa-apa kamu meyakini itu nggak masalah. Tetapi semakin memperbaiki imanmu, semakin membuat kamu itu dekat dengan Allah, semakin kamu takut dengan Allah. Bukan takut sama pagebluknya, tapi takut sama Allah. Dan akan ada sesuatu yang viral lagi setiap bulan, setiap hari itu akan ada sesuatu yang viral yang kemungkinan besar ini akan membawa hal-hal yang ya anggap saja intermezzo kita lah. Intermezzo dalam hal untuk hibur kita ketika ada corona sedang meledak ini ya. Sekali lagi
video yang saat ini viral itu tidak ada hubungannya dengan pagebluk kalau menurut saya. Akan tetapi ketika pagebluk ini ataupun keranda terbang dan juga ketok pintu itu dijadikan sebagai simbol pagebluk pun tidak masalah kalau buat saya. Cuman secara pribadi saya menilainya sih tidak sejauh ini. Maksudnya nggak sesakral ini gitu loh, video viralnya itu nggak sesakral itu. Tetapi ketika jenengan meyakini ini sebagai tanda akan ada pagebluk dan lain sebagainya, karena kebetulan bareng sama pancaroba, bareng sama koran yang sedang meledak, nggak masalah. Tetapi jadikan sebagai media untuk memperbaiki diri kamu. Perbaiki dirimu. Oh ya, mau pagebluk, gak apa-apa. Yakini itu juga gak masalah. Akan tetapi terus arahkan dirimu menjadi lebih baik. Ketakutan kamu akan pagebluk tadi jangan terlalu kuat, tapi takutmu sama Allah. Oh, berarti aku harus lebih kuat lagi imanku sama Allah. Berarti aku harus lebih hebat lagi mendekatkan diriku pada Allah. Aku harus bertawakal lagi sama Allah karena mau ada pagebluk. Nah, gak masalah kalau buat saya. Ketika ada hal-hal seperti itu buat saya nggak masalah. Akan tetapi ketika banyak orang justru memanfaatkan hal ini sebagai media untuk nakut-nakutin orang, menjatuhkan imun orang dan sebagainya, wah ini bukan cuman kerjaan manusia, bangsa jin pun begini. Tepuk tangan coy. Karena bangsa jin tuh suka banget bikin kegaduhan. Gaduh-gaduh yang mereka buat ini kan apa? Kita jadi takut, jadi lebih turun imunnya. Jadi mereka lebih gampang tugas yang diberikan sama Mbah Dajjal. Pagebluk ini sudah jauh turun sebelum ada video keranda mayat, telek kucing dan lain sebagainya. Pagebluk ini sudah sangat turun teman-teman. Jauh sebelum video ini viral. Kita ini sudah pada masa pagebluk. Jadi kalau misalnya hal itu kalian jadikan lagi pertanda pagebluk, buat saya tidak. Itu salah besar, kita sudah pagebluk. Kalau jenengan jadikan sebagai tanda untuk jadi ini, berarti benar ada pagebluk nih, soalnya ada keranda terbang. Berarti soalnya nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi bahan sebagai media untuk kamu lebih memprotek diri, menjaga kesehatan lebih lagi, imun diperkuat, kemudian lebih mendekatkan diri kepada Allah, kemudian takut lagi sama Allah. Itu lebih penting daripada kita terlalu berpikir kalau ini pagebluk bla 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 dan lain sebagainya. Mas Tulus sih sebetulnya ada tips ya dari Eyang. Dari Eyang ini aku minta tips dari Eyang. Yang selain cara kita untuk mengatasi sedikit mengurangi pagebluk ini ya Yang, selain dengan Eyang bilang, satu, kita tetap harus bersyukur kepada Allah, berdoa kepada Allah, tawakal kepada Allah. Kemudian kita tetap berikhtiar dengan mengkonsumsi obat dan lain sebagainya. Istirahat itu juga penting. Kemudian siram air beras di tanah itu juga penting. Menurut Eyang, ada satu lagi yang Eyang katakan, api bisa kita balas dengan api. Api kita tutup dengan api. Aku sih ingat dulu ya. Aku ingat pada masa dulu ketika ada gerhana bulan, ketika ada istilah pagebluk, ketika ada istilah kesialan-kesialan, simbahku atau mbahku itu dulu ngidupin obor atau oncor di depan rumah. Di depan pintu pagar rumah, maksudnya bukan depan rumah, tapi depan pintu pagar rumah. Dan aku sempet yang maksudnya api panas dibayar dengan panas, atau kita hajar dengan panas, itu maksudnya apa? Tapi setelah aku telah betul ya, kalau masa sekarang kita diterapkan untuk menghidupkan obor atau bikin obor taruh depan rumah, kayaknya udah nggak mungkin ya cuy. Karena kalau yang di desa sih mungkin bisa, kalau yang di kota agak susah. Kalau kami agak susah, kami akan dibilang musyrik, kami akan dibilang yang aneh-aneh gitu loh. Dan akan banyak orang yang takut takut kebakaran, karena kan kami padat. Rumah penduduk di sini padat sekali. Dan ini yang sempat jadi dilema buat saya, karena Eyang mengatakan, aku langsung ceplosin. Jadi kita harus hidupin obor depan pintu yang iku yo api loh aslinya. Jadi pada masa dulu ingat nggak? Dulu enek ting, istilah ting kalau bahasa orang Jawa itu ting. Terus depan rumah itu selalu ada kayak tempat untuk naruh obor atau damar lah kalau orang Jawa bilang itu yang dari apa aja itu bikinnya dari botol, ada yang dari tanah liat segala macam. Nah itu ditaruh di depan rumah gitu loh sebagai media penerang. Ternyata itu sangat bagus menurut Eyang. Itu sangat bagus sekali menurut Eyang Lukito, karena itu sebagai simbol kalau kami
kalau kalian yang masih hidup tuh juga nggak takut gitu loh. Nggak walaupun jenengan diserang dengan satu yang panas, jenengan juga punya panas. Ya wes hajar yang panas tadi. Kalau menurut Eyang sih istilahnya begini, ketika depan rumah kita itu ada obor atau ada ubli atau ada api kecil gitu, istilahnya itu ketika ada sesuatu yang akan datang ke rumah kita, istilahnya ini istilah Eyang, jangan jenengan percaya juga. Ini istilah yang sampaikan ke aku. Istilahnya tuh kayak mau nyerang rumah itu, dia tuh gak nyerang rumah dulu tapi langsung ke obor tadi. Istilahnya seperti itu. Dan obor adalah sebuah simbol kekuatan. Obor adalah sebuah simbol keberanian, dimana ya lu punya api, gue punya api, ayo kita hajar api sama api. Istilahnya seperti itu. Cuma sayangnya media yang soal obor ini kalau di Jakarta, di tempat saya nggak bisa diterapkan. Kalau misalnya saya tinggal di kampung, mungkin saya bisa bikin uble atau bikin dimar kecil atau pakai lilin ya toh, bisa. Tapi pengen sih sekali-kali nyoba, aku pengen bikin lilin gitu di depan rumah atau depan pintu, yang nggak usah lama-lama kan, sama juga sebagai simbol aja, simbol sebagai apa ya, bukan berarti kita mempercayai hal-hal musik sih sebetulnya, maksudnya kita mempercayai ini sebagai media penolak bala dan lain sebagainya. Tapi kalau jenengan mau nyoba ya enggak masalah. Cuma kalau di Jakarta waduh kayaknya enggak bisa diterapkan. Dan aku pengen nyoba sih, pengen lilin gitu sekali-kali. Apa bener gitu lah, apa sih filosofinya tuh gimana gitu lah. Aku pengen ngerti sebetulnya. Cuma ya yang sampaikan sih seperti itu. Lek arep nyoba ya monggo, lek mboten nggih mboten masalah. Pada masa dulu kan memang seperti itu ya. Ada pagebluk, ada lain sebagainya, kita pakai obor, oncor keliling kampung, kemudian baca sholawat, ngaji dan lain sebagainya. Kemudian sambil nembang-nembang Jawa dan membunyikan gamelan waktu gerhana dan sebagainya. Itu sebagai hal-hal yang menurut saya sih nggak gimana ya, dibilang musik ya nggak musik, kita nggak menghina Tuhan di situ ya toh. Hanya beberapa medianya yang namanya orang dulu kalau kita samakan dengan orang sekarang saya agak susah. Cuman Eyang sih sempat mengkategorikan itu ya. Sekali lagi terserah, monggo kerso jenengan kategorikan video ini sebagai video lampor terbang itu sebagai media pengingat kita pagebluk. Sebetulnya jauh sebelum itu kita sudah pagebluk. Mas Tulus sudah bilang di video-video sebelumnya, dan ini memang sudah sangat genting lagi. Dan semoga pertengahan Agustus betul-betul semuanya agak sedikit membaik. Insya Allah pertengahan Agustus semuanya sedikit membaik. Makanya ayo doa, jangan ngurusin hal-hal viral yang cuma menyesatkan kita. Ya, lek jenengan percaya ya monggo, tontonan itu tuh pasti ada tuntunannya. Jenengan tonton, aduh ada keranda terbang, aduh bisa nangkep pocong direkam kamera, aduh ada ini jenengan ambil ceritanya aja, hikmahnya. Konten itu pasti ada pesannya. Nah, pesan yang jenengan ambil, nggak perlu kita mau cari tahu kebenarannya, bener pocong beneran nggak sih yang direkam itu, bener pocong beneran nggak sih yang dimasukin ke badannya, bener korban ini bapak gimana, kita nggak perlu tahu itu. Soal korban-korban kayak gitu, lek aku gelem yo iso wae. Cuman sayangnya aku ndak memanfaatkan itu. Terkecuali ada beberapa korban yang memang mereka mau, contohnya kayak Mas siapa itu? Mas Narno, tahu-tahu koneksi langsung ke Mas Tulus. Boleh. Sekarang ini ada sosok perempuan yang menggunakan jilbab tapi mukanya tuh merah banget, lagi deketin Mas Tulus terus. Mas Tulus nggak tahu kenapa dia mengaku sebagai korban COVID. Ada yang mau disampaikan ke Mas Tulus katanya. Itu kebayang ketangkep sama matanya Mas Tulus tuh bukan badan tapi cuman matanya segini, cuman kepalanya setengah, dan itu mukanya tuh merah, berjilbab padahal jilbabnya warna hitam, dan itu perempuan. Mukanya tuh merah banget, dan dia mengaku sebagai korban COVID. Cuma Mas Tulus belum angkat-angkat cerita itu kan, karena aku belum mau berkomunikasi dengan dia, karena buat aku dia belum sempurna gitu loh. Nunjukin badan kok cuman kepala doang, jilbab, mukanya merah, ngakunya korban COVID lah kalau misalnya bisa dipercaya apa yang disampaikan. Aku sih begini, makanya kalau kayak gini-gini ini aku cari celahnya dulu, persuasif aku deketin, sebenarnya ada apa, kalau ada manfaatnya aku angkat, kalau nggak ada ya nggak usah. Gitu kalau aku. Jadi ndak bisa aku se ekstrim mereka. Aku nggak punya kemampuan apa-apa. Kalau mereka bisa ngidupin lampu, meledakin segala macam, berdiriin keris dan lain sebagainya, kalau Mas Tulus iki gak iso apa-apa.
Mas Tulus cuma bisa ngomong begini, memberikan penjelasan, mengarahkan sesuatu. Lek didengerin yo syukur ora yo ndak apa-apa. Oke? Kurang lebih itu yang bisa Mas Tulus bahas soal lampor-lampor ini ya. Saya ndak mau membahas ini sejauh yang orang bahas, tapi ya ini dari segi pandang Mas Tulus. Sekali lagi, ini bukan pertanda pagebluk. Pagebluk itu sudah terjadi jauh sebelum ada video ini. Jadi waspada buat kita semua, tetap jaga protokol kesehatan, patuhi pemerintah, dan pemerintah pun minta tolong rakyat-rakyat kecil ini yang nggak kerja-kerja kayak Mas Tulus sih, karena mangan opo lek arti kayak PPKM terus, tapi kami nggak dipikirkan kehidupan kami ya. Jadi tolong pemerintah juga difikirkan kami ini. Oke? Sehat, berkah untuk kita semua. Semoga penjelasan Mas Tulus tadi bisa sedikit memberikan wawasan. Nggak perlu jenengan percaya. Kalau setuju ya monggo, nggak setuju juga nggak apa-apa ya. Kita cari jalur tengahnya sesuai dengan kemauan kita masing-masing. Oke? Mas Tulus pamit. Mohon maaf kalau Mas Tulus terkesan menggurui. Sekali lagi, kita sama-sama ngaji di sini, kita sama-sama belajar, sama-sama mengolah sesuatu yang menurut kita pikirkan betul atau tidak, sejalan atau tidak, yaitu hak kita masing-masing. Lain jenengan ngerasa sejalan dengan Mas Tulus, ya mungkin kita satu pikiran. Kalau tidak ya enggak masalah. Boleh berkomentar tapi dengan cara yang sopan. Sekali lagi terima kasih banyak untuk yang sudah berkomentar, sudah memberikan kritik dan saran. Terima kasih. Punya pertanyaan silakan langsung klik di kolom komentar ataupun DM di @bigtulus_bp2 Instagramnya Mas Tulus itu ya. Terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu orang baik. Dah.